Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q atau bilangan yang bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang bagaimana? Bilangan irasional adalah merupakan kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q. Nah, contoh dari bilangan rasional itu yang seperti apa? Apakah 2 adalah bilangan rasional? Kita coba, apakah bisa kita rubah dalam bentuk P/Q? Bisa apa enggak? Bilangan 2. Ternyata 2 itu bisa kita tuliskan menjadi 2/1. 2/1 ya ketemunya 2. Maka bagaimana bilangan 2 ini? Maka bilangan 2 ini merupakan bilangan rasional. Karena bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q atau bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Kemudian contoh yang lainnya lagi, misal kita punya akar 4. Bilangan rasional apa bukan? Ternyata akar 4 itu bisa kita rubah dulu ke dalam bentuk apa? Biasa, berarti akar 4 ketemunya berapa? 2. Sedangkan 2 tadi adalah bilangan rasional. Maka akar 4 adalah bilangan rasional. Nah, kemudian contoh bilangan yang tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q itu bilangan yang bagaimana? Ternyata ketika kita memiliki akar 3, itu tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q. Paham ya? Jadi, artinya apa? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q. Sedangkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak bisa kita rubah ke dalam bentuk P/Q. Nah, yang akan kita bahas yang awal adalah bilangan irasional atau bilangan dalam bentuk akar. Ya, bilangan irasional atau yang supaya mudah kita sebut bilangan bentuk akar. Yang pertama, bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Yaitu dengan menggunakan apa? Menggunakan aturan perkalian. Tentu di SMP ini sudah, jadi Pak Anu hanya mengulang sekilas saja. Jadi sifatnya bagaimana ketika kita memiliki akar N dari A kali B, itu akan sama dengan akar A dari N dikali dengan akar B dari N. Maka di SMP sudah pernah menyederhanakan bentuk akar. Kita langsung masuk ke contoh saja ya. Jadi yang pertama, misalkan kita punya akar 8. Akar 8 menjelaskannya bagaimana? Maka akar 8 ini bisa kita rubah menjadi 4 dikali 2. Jadi kita cari angka yang bisa diakarkan. Dulu di SMS seperti itu. Maka hasilnya bagaimana? Ini hasilnya berarti sama aja dengan akar 4 dikali dengan akar 2. Akar 4 sendiri berapa? 2.
dikali dengan akar 2, maka ketemunya 2 akar 2. Contohnya seperti itu. Saya kira di SMP sudah pernah. Kemudian contoh misalkan 3 akar 16. Nah, bagaimana ini? Oh iya, maaf, di SMP sudah dibahas ya. Tentunya kalau tidak ada angkanya di depan akar ini, berarti artinya di sini ada angka berapa? 2. Iya, tapi tidak usah dituliskan. Kemudian, bagaimana ketika kita akan merubah yang bentuk seperti ini? Sama langkahnya. Berarti, kita rubah ke dalam bentuk 8 dikali 2. Maka, sini 3 akar 8 dikalikan dengan 3 akar 2. Berapa ini ketemunya? Ketemunya adalah 2, betul. Dikali 3 akar 2. Saya kira di SMP sudah tidak ada masalah. Pak Anu hanya ngulang saja. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu apa? Operasi. Operasi dalam bentuk akar atau pada bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Saya kira ini juga di SMP tidak ada masalah. Jadi ketika kita punya A akar C ditambah atau dikurangi ya, sama B akar C sama dengan A ditambah B akar C atau A dikurangi B akar C. Contoh misalkan kita punya 3 akar 2 ditambah dengan 2 akar 2. Karena yang di dalam akar itu sudah sama, atau kita umpamakan ini adalah variabelnya sama, maka gimana? Berarti kalau sudah sama bisa kita operasikan, kita jumlahkan atau kita kurangkan. Berarti yang ditambahkan apa? Yang di depan akar saja. Berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. Kita tuliskan akarnya. Berarti 5 akar 2. Atau kalau mau kita tuliskan seperti rumus, berarti gimana? Berarti 3 ditambah 2, seperti ini ya, akar 2. Ketemunya 5 akar 2. Kita kasih contoh lagi, satu lagi. Misalkan kita punya 5 akar 12 dikurangi dengan 2 akar 3. Apakah ini sudah bisa langsung dioperasikan? Tidak. Kenapa? Karena belum sama yang di dalam akar. Maka harus kita samakan. Bagaimana menyamakannya? Dengan cara menyederhanakan. Di SMP ini sudah lah. Berarti yang depan berarti 5 dikali akar berapa ini? 4 dikali 3. Dikurangi 2 akar 3. Ini berarti 5, yang sini keluar berapa jadinya? 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Berarti yang sini 5 kali 2, 10 akar 3 dikurangi dengan 2 akar 3. Ketemunya berapa? Berarti 8 akar 3. Tinggal 10 dikurangi 2, karena sudah sama ya akarnya 3. Selesai. Ini di SMP sudah. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk akar. Ini di SMP juga sudah pernah. Kalau perkalian gimana? Berarti contohnya misalkan saya punya akar 3 dikali akar 4. Maka hasilnya gimana ini? Tinggal yang di dalam akar kita kalikan. Berarti akar 3 dikali 4 sama dengan akar 12. Dengan yang bentuk sederhana berarti gimana? 4 kali 3. Berarti keluar 2 akar 3. Selesai.
Kemudian untuk yang pembagian. Kalau pembagian bagaimana? Ketika kita memiliki contoh misalkan akar 8 dibagi akar 2, misalkan seperti ini. Jadi sifatnya bisa dibolak-balik ya, karena sama dengan. Jadi ini juga akan sama dengan apa? Iya, akar A dibagi B. Jadi kalau saya tuliskan ini, sama aja kayak gini. Nah, berarti gimana ini? Berarti sama aja dengan akar 8 dibagi 2. Berapa? Akar 4. Berarti ketemunya 2. Ya, saya kira tidak ada masalah ya. Namanya sama dengan berarti bisa dilihat dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Ya. Di SMP sudah, jadi Pak Anung harapannya kalian sudah paham betul ya. Lanjut ke yang berikutnya yaitu merasionalkan bentuk akar. Di SMP juga sudah pernah. Bagaimana merasionalkan bentuk akar? Masih ingat tentunya kalian ya. Jadi yang namanya merasionalkan berarti yang penyebutnya itu tidak boleh gimana? Tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi contohnya misalkan kita punya 12 per atau dibagi akar 3. Jadi penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Maka gimana cara merasionalkannya? Berarti dikalikan dengan sekawannya. Masih ingat ya? Akar 3 berarti dikali dengan apa? Akar 3 dibagi dengan akar 3. Dilihat penyebutnya. Berarti gimana? Perkalian pecahan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, berarti 12 dikali akar 3 berarti 12 akar 3 dibagi akar 3 dikali akar 3. Jadinya berapa? Akar 9. Ya. Akar 9 sendiri berarti 3. Jadi kalau ada perkalian yang akarnya di dalam akar kok sama, maka ketemunya yang di dalam akar itu. Akar 3 kali akar 3 berarti ketemunya 3. Akar 5 kali akar 5 berarti ketemunya 5. Ya, betul. Maka bisa kita tuliskan 12 dikali akar 3 dibagi dengan akar 9 itu 3. Bisa kita coret di sini berapa? 4. Ya, maka ketemunya adalah 4 akar 3. Bentuk rasionalnya. Kemudian ketika kita punya contoh yang bentuk lain, jadi misalkan sama ya seperti di SMP, kita punya 5 2 dikurangi akar 3. Nah, bentuk yang gini. Tentunya masih ingat ya kalian di SMP. Terus bagaimana cara merasionalkannya? Maka merasionalkannya berarti dikalikan dengan sekawannya. Masih ingat ya? Berarti sekawannya yang seperti apa? Yang tadinya negatif jadi positif. Berarti ini dikali dengan 2 plus akar 3 dibagi dengan 2 plus akar 3. Jadi lihat penyebutnya. Kalau di sini negatif berarti sini jadi positif. Sini positif jadi sini negatif. Ya. Kemudian perkalian yang seperti ini tentunya kalian tidak ada masalah ya. Perkaliannya seperti ini. Nah, kayak gitu. Yang bawah masih ingat karena perkaliannya adalah perkalian kuadrat sempurna. Bagaimana hasilnya? Bentar ya, kita bahas satu-satu. Yang atas dulu yang pemilangnya. Berarti 5 dikali 2 berapa?
10 ditambah 5 kali akar 3 berapa? 5 akar 3. Nah, sekarang yang penyebutnya. Karena bentuknya sama, 2 akar 3 sini 2 akar 3, yang membedakan yang sini negatif, sini positif, maka ini disebut perkalian kuadrat sempurna. Bagaimana ketika ada perkalian kuadrat sempurna? Maka tinggal dikuadratkan. Jadi yang depan dikuadratkan, ya hasilnya dikurangi ya. Jadi tetap ini dikurangi tidak. Jadi kalau ada perkalian kuadrat sempurna, ini hasilnya dikurangi dengan yang belakang. Akar 3 kuadrat. Nah, seperti itu. Diingat-ingat ya, perkalian kuadrat sempurna. Yang atas kita tuliskan lagi, ditambah 5 akar 3. Yang bawah ketemunya 2 kuadrat berarti 4. Dikurangi akar 3 kuadrat berarti akar 3 kali akar 3 berapa tadi ketemunya? Kalau perkalian yang sama, iya ketemunya 3. Maka 10 plus 5 akar 3 dibagi dengan 4 kurangi 1. 4 kurangi 3, 1. Maka ketemunya berapa? 10 ditambah 5 akar 3. Iya. Jadi bentuk rasionalnya adalah ini. Dari 5 dibagi 2 akar 3, maka bentuk rasionalnya adalah 10 ditambah 5 akar 3. Tidak ada masalah ya? Oke, jadi itu tadi tentang bilangan irasional. Besok pertemuan berikutnya kita masuk ke bilangan yang rasional, bentuk pangkat rasional. Oke, sekian dari Pak Anung. Silahkan kalian cermati, kalian buka lagi materi yang ada di SMP dulu. Ini hanya mengulang saja. Ntar kita kasih latihan dan tolong dikerjakan dengan cermat. Saya kira saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.